Halo teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Natinjo, si dua Jambar, dan awal terbentuknya Pulau Malau. Natinjo adalah putri bungsu dari Guru Tatea Bulan atau si Baso Bolon dari 10 bersaudara. Anak yang pertama adalah Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Sedangkan anak perempuan dari urutan yang pertama adalah Biding Laut, Boru Pareme, Anting Haumasan, Sinta Haumasan, Nantinjo. Alkisah teman. Semasa hidupnya, Nantinjo mengalami penderitaan yang cukup berat. Sebab ketika lahir ke dunia ini, dia tidak sempurna. Ya, dikatakan wanita bukan, pria juga bukan. Pada saat umurnya 10 tahun, kedua orang tua Natinjo telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Semenjak ditinggal kedua orang tuanya, semakin beratlah penderitaan yang dialaminya. Nantinjo tinggal bersama abangnya, Limbong Mulana. Karena yang tinggal di kampung pada saat itu hanyalah ketiga abangnya, Limbong Mulana, Sagala Raja, serta Silau Raja. Sedangkan abangnya Raja Gumelang Geleng telah pergi dibawa oleh Yang Kuasa ke puncak gunung Pusuk Buhit. Abangnya yang nomor 2 Saribu Raja telah pergi juga merantau entah kemana rimbanya. Ya, dikarenakan adanya skandal mencintai adiknya sendiri, Boru Pareme. Kemelut keluarga yang begitu berat telah melanda keluarga Nantinjo, sehingga abangnya yang nomor 3 lah yang harus bertanggung jawab atas diri Nantinjo. Ya, sepeninggal kedua orang tuanya. Walaupun Nantinjo tinggal di rumah abangnya sendiri, penderitaan yang dialaminya sangat berat teman. Karena begitu besar tanggung jawab yang dibebankan abangnya terhadap dirinya. Mulai dari mengurus rumah, mengasuh anak-anak, serta mencari bahan makanan ke hutan. Dan yang membuat hati Nantinjo sangat menderita adalah apabila Nantinjo salah sedikit saja, pastilah dia mendapat hukuman dari abangnya. Siksaan demi siksaan diterima Nantinjo. Meskipun begitu berat penderitaannya, Nantinjo pasrah. Sebab tumpuan harapan pengaduannya telah pergi merantau entah kemana. Nantinjo mempunyai keahlian bertenun teman. Maklumlah pada saat itu dia harus bertenun jika ingin mempunyai pakaian. Setiap bertenun Nantinjo selalu melantunkan syair lagu penderitaannya. Dengan berlinang air mata sambil memohon kepada Yang Kuasa agar ditunjukkan jalan padanya untuk dapat keluar dari deritanya. Melihat dan mendengar penderitaan serta jeritan hati Nantinjo, Yang Kuasa akhirnya menunjukkan jalan keluar kepada Nantinjo. Pada suatu saat, datanglah abangnya Silau Raja bertamu ke rumah Limbong Mulana. Melihat adiknya sedang menangis, hatinya menjadi sedih. Sebagai abangnya, Silau Raja penasaran dan bertanya kepada sang adik, "Mengapa engkau menangis, Nantinjo?" namun
Pertanyaan abangnya itu bukan membuat Nantinjo diam, malah membuat tangisan Nantinjo semakin keras. Silau Raja pun mendekati adiknya. Dipeluk dan dihiburnya adiknya dengan penuh kasih sayang. Sambil bertanya ada apa gerangan yang membuat hati adiknya begitu pilu dan sedih. Sadar bahwa abangnya begitu sayang kepadanya, Nantinjo akhirnya menceritakan segala penderitaannya dan menunjukkan luka di punggungnya akibat siksaan yang kerap dilakukan abangnya Limbong Mulana kepadanya. Tanpa sadar teman, Silau Raja memanggil nama ibunya si Baso Bolon sambil berujar, "Teganya kamu ibu, membiarkan putri bungsumu mengalami penderitaan yang begitu berat dan tidak berkesudahan." Sambil membelai adiknya, Silau Raja mengajak Nantinjo pergi dari rumah Limbong Mulana dan berjanji akan menyayangi Nantinjo. Mendengar ucapan dan janji abangnya, Nantinjo langsung mengikuti ajakan Silau Raja. Akhirnya teman, Silau Raja membawa Nantinjo ke Simanindo, Pulau Samosir tempat tinggalnya. Semenjak tinggal dengan Silau Raja, Nantinjo merasa senang, tenang dan bahagia. Ya, Nantinjo diberi kebebasan untuk melakukan kesenangannya bertenur walaupun abangnya miskin. Hari lepas hari berganti. Tak terasa, Nantinjo sudah mulai berkembang menjadi gadis remaja yang anggun, cantik, dan bersahaja. Kecantikan wajah dan sikap Nantinjo yang tidak pernah membedakan teman-temannya semakin menambah harum namanya, terlebih di kalangan pemuda. Nantinjo menjadi gadis pujaan semua lelaki, baik di kampungnya maupun dari kampung seberang Danau Toba. Iya teman, seorang pemuda dari perkampungan atau Huta Silalahi sangat tertarik kepada Nantinjo dan ingin menjadikannya sebagai pendampingnya seumur hidupnya. Tanpa mengadakan pendekatan kepada Nantinjo, pemuda tersebut langsung meminta kedua orang tuanya untuk segera meminang Nantinjo. Mendengar permintaan sang anak, orang tua pemuda tersebut sangat senang dan bangga. Ternyata putra mereka berminat meminang bunga desa dari Simanindo. Tanpa membuang banyak waktu teman, pihak keluarga tersebut akhirnya berangkat beserta rombongan ke rumah Silau Raja dengan maksud untuk meminang Nantinjo yang akan dijadikan istri dari putranya. Setelah mendengar dan mendapat pinangan tersebut, Silau Raja mengundang kedua abangnya Limbong Mulana dan Sagala Raja untuk mengadakan rapat keluarga. Ya, untuk menentukan apakah pinangan tersebut diterima atau tidak. Ternyata kedua abangnya mempunyai pendapat yang sama teman, yaitu menerima pinangan tersebut. Namun Silau Raja berpendapat bahwa Nantinjo harus menentukan keputusan itu sendiri, diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Kemudian mereka memanggil Nantinjo untuk hadir dalam rapat keluarga tersebut teman, dan mempertanyakan kepada Nantinjo apakah ia bersedia menerima pinangan pihak laki-laki dari seberang Danau Toba itu. Sadar akan keberadaan dirinya yang laki-laki bukan, perempuan juga bukan, dengan spontan Nantinjo menjawab bahwa dirinya belum siap untuk berumah tangga. Dengan alasan Nantinjo ingin menyelesaikan tenunannya terlebih dahulu agar dia bisa memakainya suatu saat nanti jika ia telah siap untuk berumah tangga. Namun abangnya Limbong Mulana tidak memperdulikan jawaban Nantinjo dan tidak memberi kesempatan kepada Nantinjo untuk menolaknya. Katanya teman, "Kamu harus menerima pinangan tersebut. Ini sudah keputusan kami."
Mendengar paksaan dari abangnya, tanpa sadar air mata Nantinjo menetes di pipi. Dia berpikir tidak akan bisa melawan keinginan abangnya Limbong Mulana. Nantinjo pun melayangkan pandangannya kepada abangnya Silau Raja dengan harapan dapat membela dirinya. Namun Silau Raja pun tidak dapat membela adiknya yang sangat disayanginya itu, teman. Karena dia sendiri pun takut akan amarah abangnya Limbong Mulana. Melihat situasi seperti ini, Nantinjo hanya dapat menangis dan menjerit meratapi nasibnya dalam hati. Hanya Nantinjo sendiri yang tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ketiga abangnya tidak mengetahui bahwa Nantinjo tidak sempurna dilahirkan ke dunia ini sebagai seorang wanita. Nantinjo menolak karena dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat membahagiakan calon suaminya di kemudian hari nanti. Nantinjo pun berusaha berpikir keras, alasan apalagikah yang tepat untuk dapat menolak lamaran tersebut. Akhirnya teman, dia mendapat ide dan mengatakan kepada abangnya, Saya bersedia menerima pinangan dengan syarat pihak laki-laki itu harus dapat menyediakan emas 1 perahu penuh serta uang ringgit 1 perahu penuh. Mendengar persyaratan yang diberikan Nantinjo, ternyata orang tua calon suaminya siap memenuhi permintaan itu, teman. Bahkan calon mertuanya mengatakan, Lebih dari itu permintaanmu kami dapat memenuhinya. setelah kedua belah pihak sepakat, pihak lelaki kembali ke kampungnya di seberang Pulau Samosir. Esokan harinya, pihak laki-laki itu pun datang kembali berserta rombongan dengan membawa persyaratan yang diminta Nantinjo, yaitu emas 1 perahu dan ringgit 1 perahu. Melihat emas 1 perahu dan ringgit 1 perahu, keserakahan Limbong Mulana timbul. Sikapnya langsung berubah lembut kepada Nantinjo. Dengan lembut Limbong Mulana mengatakan kepada adiknya, Sekarang kamu tidak memiliki alasan lagi untuk menolak pinangan calon suamimu itu, adikku. Sebab calon mertuamu sudah memenuhi permintaanmu. Ya, disaksikan ketiga abang-abangmu serta khalayak ramai. Begitu tulusnya calon mertuamu menjadikan kamu sebagai menantu dan sebagai abangmu yang tertua di antara kami. Aku memutuskan bahwa kamu harus berangkat saat ini juga untuk ikut dengan suamimu. Doa restu dari kami abang-abangmu menyertai keberangkatanmu, adikku. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan lahir batin kepadamu. kata Limbong Mulana panjang lebar. Dengan hati yang hancur, Nantinjo menatap abangnya satu persatu sambil berkata kepada abangnya Silau Raja, Jikalau memang saya harus berangkat untuk berumah tangga dengan calon suami saya yang bukan pilihan hati saya, tetapi dikarenakan godaan emas dan ringgit 1 perahu, ternyata kalian tega memaksa saya untuk berumah tangga. Bagiku tidak ada pilihan kecuali menerima. Namun permintaanku pada abang, kumpulkanlah semua apa yang menjadi milikku, termasuk alat yang selalu kupakai untuk bertenun. Bambu tura ini tempat benang tenunku. Tolong tanamkan di ujung desa ini. Suatu saat nanti, semua keturunan bapak dan ibuku akan melihat dan mengingat saya yang penuh dengan penderitaan ini. Silau Raja memenuhi permintaan adiknya dan berjanji akan melaksanakannya. Nantinjo pun akhirnya menaiki perahu kesayangannya dan berangkat meninggalkan kampung itu dan mengikuti rombongan calon suaminya. Sambil mendayung perahu, hati Nantinjo terus gusar. Dia tidak dapat membayangkan apa yang bakal terjadi setelah sampai di kampung calon suaminya nanti. Kegundahan dan kekalutan pikiran Nantinjo tidak menemukan jawaban. Kemudian Nantinjo memohon dan berseru kepada ibunya si Baso Bolon. Ibu, mengapa ini harus terjadi? Seandainya dahulu ibu cerita kepada semua abang tentang keadaan Nantinjo yang sebenarnya, mungkin ini tidak akan terjadi.
Ibulah yang bersalah, serta Limbang Mulana yang tergoda dengan emas dan ringgit 1 perahu. Dengan hati yang sangat pilu, Nantinjo bertanya kepada ibunya, Masihkah ibu sayang pada putrimu ini? Kalau ibu benar-benar sayang, dengarkanlah ibu jeritan hati putrimu ini yang paling dalam. Ibu, saya tidak mau berumah tangga, sebab itu hanya akan membuat aib keluarga kita, Ibu. Putrimu ini rela berkorban demi nama baik keturunan bapak dan ibu di kemudian hari. Saya tahu ibu dapat berkomunikasi langsung dengan Yang Kuasa. Kumohon pintalah ibu kepada Yang Kuasa agar saya lepas dari penderitaan ini dan mempersatukan saya dengan ibu. Ibu, dengarkan saya, Ibu. Saya tidak mau menikah, Ibu. Ibu. mendengar jeritan putrinya yang sangat memilukan hati, ibunya pun meminta kepada Yang Kuasa. Maka seketika itu juga turunlah hujan yang sangat dahsyat, angin dan badai kencang. Dan tiba-tiba datang menerjang perahu Nantinjo. Akhirnya teman, perahu Nantinjo pun tenggelam ditelan ombak Danau Toba. Nantinjo menemui ajalnya seketika itu juga. Ketiga abangnya yang menyaksikan hal itu merasa bersalah serta takut. Bahkan setelah Limbang Mulana memeriksa emas dan ringgit 1 perahu yang diberikan calon suami adiknya, ternyata hanya di atasnya saja emas dan ringgit. Di bawahnya hanya gundukan pasir dan tanah saja. Penyesalan yang timbul selalu datang terlambat teman. Apa mau dikata? Nantinjo sudah tenggelam ke dasar Danau Toba. Keesokan harinya, di saat orang masih tertidur pulas, Silau Raja pergi ke pantai tempat perahu Nantinjo diberangkatkan dengan harapan dapat menemukan adiknya hidup maupun mati. Ditelusurinya sepanjang pantai, namun tidak ditemukan jasad adiknya. Sambil menangis terseduh-seduh, Silau Raja meminta dalam hatinya kepada Yang Kuasa agar jasad adik yang disayanginya dapat ditemukan. Sayup-sayup Silau Raja mendengar bisikan, adikmu Nantinjo sudah ibu bawa ke tempat yang aman. Sekarang dia bersama ibu. Hapuslah air matamu dan lihatlah ke tempat di mana perahu adikmu tenggelam. Di situ kau akan melihat satu keajaiban dunia. Perahu adikmu akan muncul kembali berupa pulau. Inilah sebagai bertanda bagi keturunanku di kemudian hari betapa tulus dan mulia pengorbanan adikmu. Tidak pernah mau membuat saudaranya malu dan terhina di hadapan banyak orang. Tiba-tiba Silau Raja tersadar dan melihat di mana perahu adiknya tenggelam. Dengan rasa kaget, dia melihat apa yang dibisikkan oleh ibunya. Ya teman, timbulnya pulau itu membuat Silau Raja merasa adiknya Nantinjo serasa hidup kembali. Dia berjanji pada diri sendiri bahwa ia beserta seluruh keturunannya harus menjaga dan merawat serta menyayangi pulau itu. Ya, sebagaimana dia menyayangi adiknya Nantinjo. Silau Raja memberi nama pulau itu Pulau Malau. Nah teman, itu tadi adalah legenda si Boru Nantinjo si Dua Jambar dan terbentuknya Pulau Malau. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Admin selalu berusaha memberi yang terbaik. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.